wajib menunjukkan bukti siapapun orangnya yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Jika tidak, maka wajib dihukum, yaitu dipukul berkali-kali dan juga dipenjara dalam waktu yang lama. Ini menurut pendapat Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Karena para ulama mencatat manidda'a intisabahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa alaihi al-bayyinatu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu ala man ankara. Siapapun yang mengaku-ngaku intisabahu pada nasabnya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad SAW, fa'alaihi al-bayyinatu, maka wajib atasnya menunjukkan bukti-bukti. Mengapa? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu lil mudda'i. Bukti-bukti itu wajib harus ditunjukkan bagi setiap orang yang mengaku-ngaku. Wal yaminu, dan yamin, sumpah, alaman angkara, wajib atas orang yang mengingkarinya. Warwiya 'anil Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala annahu qala, dan telah diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala bahwa sesungguhnya beliau telah berkata, man intasaba ila baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni bil batili yudrabu darban waji'an wa yushahhab wa yuhbasu tawilan hatta tadhhara taubatuhu li'annahu istighfafun bihaqqir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala telah berkata, man intasaba ila baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang menasabkan dirinya intisab kepada baitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni bil batil, yaitu dengan cara batil, tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang jelas, yang nyata, yudrabu, maka wajib dipukul dorban, dengan suatu pukulan waji'an yang menyakitkan, wa yusyahharu, dan harus ditenarkan, diumumkan bahwa si fulan bin fulan ini mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia tidak memiliki bukti-buktinya, maka dia adalah pembohong dan pendusta. Wa yuhbasu tawilan, dan dia harus dipenjara tawilan dalam waktu yang lama, hatta tadhhara, sehingga nampak taubatuhu, oleh taubatnya dia, karena dia tidak mampu menunjukkan bukti. Mengapa? Kata Imam Malik, li'annahu istighfafun bihaqqi Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya dia orang-orang yang gampang-gampang, mudah-mudahnya mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istighfafun, yaitu menganggap remeh, menganggap ringan, bihaqqi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaulnya Imam Malik ini, atau pendapatnya Imam Malik ini, telah diriwayatkan oleh Syekh Umar bin Ali As-Samhudi di dalam kitabnya yang berjudul Jawahirul Uqadain fi Fadli Syarafain pada halaman 470 sampai 471. Kemudian dasar dalilnya adalah dalil hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan telah diriwayatkan dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya beliau telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bersabda tatkala itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala itu sedang bersabda, didengar sabdanya oleh Abu Dzar al-Ghifari. Apa sabda Rasulullah? Dengarkan nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar." Bukanlah termasuk dari lelaki jantan, lelaki yang benar, laki-laki yang betul-betul lelaki, idda'a li ghairi abihi, yaitu orang yang mengaku-ngaku kepada yang selain bapaknya.
Wa huwa ya'lamu, sedangkan dia mengetahuinya. Illa kafara, kecuali dia telah kafir. Kecuali dia telah kafir. Oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, kafir di sini disebut sebagai kufur nikmah. Kafir ingkar dari nikmatnya Allah Azza wa Jalla. Bukan kafir yang mengeluarkan dia dari Islam, tidak, tapi kufur nikmah, yaitu kafir nikmat. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, wa man idda'a qauman laisa lahu fihim falyatabawwa maq'adahu minan nar. Waman, dan bermula siapa saja idda'a yang mengaku-ngaku oleh dia man, qauman pada suatu kaum, laisa yang tidak ada lahu baginya man fihim di dalam kaum tersebut, falyatabawwa, maka hendaklah menyiapkan oleh dia man maq'adahu, pada tempat duduknya, minan nari, daripada api neraka. Hadis ini adalah hadis sahih muttafaqun alaih yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Akhrajahu al-Bukhari, akhraja telah mengeluarkan hubungan hadis al-Bukhari oleh Imam Bukhari nomor hadis 4508, wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 61. Sehingga jelas bahwa apabila orang-orang Islam pribumi sudah semakin banyak yang menuntut agar Habib, oknum Habib yang senantiasa mengaku-ngaku, mengagung-agungkan, bangga-banggaan terhadap intisabnya kepada Rasulullah SAW, maka wajib baginya untuk menunjukkan bukti-bukti yang jelas, yang nyata, yang meyakinkan. Kalau seandainya bukti-bukti catatan silsilah nasab yang sudah dibukukan itu diragukan kesahihannya karena ada campur tangan dari Belanda penjajah, maka ya terpaksa nih, hukumnya terpaksa darurat nih, harus tes DNA. Karena tes DNA itu akan menyambungkan kromosom dan juga gen kepada Rasulullah SAW. Jika ada Habib, oknum Habib yang mengaku-ngaku sudah menunjukkan buku, bukti buku dari Naqabatul Ashraf, tetapi silsilah dalam Naqabah itu masih diragukan, maka cara bukti yang berikutnya yang harus ditempuh, yaitu harus berani untuk tes DNA. Jika tidak berani, maka menurut Imam Malik itu pengakuannya batil. Batil, karena pengakuannya batil, maka dia harus dipukul, dihukum, dipukul wajian yang menyakitkan. Dan harus diumumkan nih bahwa si fulan bin fulan ini pembohong, pendusta. Dan tidak hanya dipukul, harus juga dipenjara, wa yuhbasu tawilan hatta tadhura taubatuhu, sehingga tampaklah taubatnya dia. Mengapa seperti itu? Karena orang yang ngaku-ngaku, apalagi mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW, ini kan biasanya akan menjadi senjata. Siapapun orangnya yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW, maka akan dihormati oleh kebanyakan kaum muslimin, akan dihormati, akan dita'dimi, bahkan akan sangat dikultuskan nih oleh orang-orang awam. Oleh sebab itulah, jangan sampai istighfafun bihaqqi Rasulullah SAW. Jangan sampai menganggap remeh, menganggap ringan dengan haknya Rasulullah SAW. Maka tidak ada jalan lain kecuali harus tes DNA. Apabila ada yang tidak setuju, maka ini juga perlu dipertanyakan. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.